Menjelaskan pengertian konsep dan fungsi protokol dalam komunikasi data. Pengertian protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di awal kemunculannya pada awal tahun 1970-an, protokol ini hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Fungsi protokol. Protokol memiliki banyak fungsi dalam jaringan. Tidak semua protokol mempunyai fungsi yang sama. Beberapa di antaranya berfungsi sama meskipun ada di tingkatan yang berbeda. Sejumlah protokol harus bergabung dulu dengan protokol lainnya untuk membangun sistem komunikasi yang utuh. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Fungsi lainnya dari protokol adalah sebagai berikut. Encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Paket data ini dinamakan dengan frame. Selanjutnya, connection control. Connection control itu membangun sebuah komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Selanjutnya yang ketiga, flow control. Flow control yaitu mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Selanjutnya, error control. Error control yaitu mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi yaitu proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Selanjutnya, reassembly. Proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Selanjutnya, transmission service. Memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Protokol yang digunakan dalam komunikasi data yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sebuah grup protokol yang ada pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menukar data antar komputer. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena pada dasarnya adalah kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini adalah protokol standar pada jaringan internet yang menghubungkan beberapa komputer yang memiliki perbedaan mesin operating system guna berhubungan satu sama lain. Yang kedua yaitu DNS atau Domain Name System. DNS merupakan sistem pendistribusian data yang bertujuan untuk menerima mencapai nama komputer di jaringan yang memakai TCP/IP. Biasanya dipakai di aplikasi yang terhubung ke internet seperti browser atau email. Kelebihan DNS ini yaitu mudah, konsisten, dan simpel karena host name tidak berubah-ubah dan cukup satu domain dalam pencarian. Yang ketiga itu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan suatu protokol jaringan lapisan aplikasi yang dipakai untuk sistem informasi dengan menggunakan hipermedia. Penggunaannya fokus pada sumber daya yang terhubung pada tautan. Protokol ini dipakai pada WWW atau World Wide Web. Tugasnya adalah menerjemahkan suatu pesan agar bisa diformat dan dikirim dari server ke klien serta merespon balik.
Yang keempat yaitu HTTPS. HTTPS adalah protokol yang sama dengan HTTP, akan tetapi HTTPS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan HTTP. Sesuai dengan namanya, Hypertext Transfer Protocol Security. Protokol komunikasi ini melindungi integritas dan kerahasiaan data pengguna antar komputer dan situs, sehingga ada baiknya kita mengadopsi HTTPS untuk melindungi koneksi pengguna ke situs. Yang kelima yaitu FTP atau File Transfer Protocol. FTP hanya memakai username dan password yang dikirim dalam bentuk yang tidak mudah dibaca. Pengguna yang terdaftar dapat mengakses dan mengunduh berkas-berkas yang diinginkan, sedangkan bagi pengguna yang belum terdaftar dapat mengakses melalui email. Yang keenam yaitu UDP atau User Datagram Protocol. Adalah sebuah protokol lapisan transport TCP/IP mendukung komunikasi yang tidak andal reliable communication dan tidak menggunakan koneksi antar host-host di jaringan yang memakai TCP/IP. UDP berfungsi untuk mengirim pesan pada suatu protokol, lapisan aplikasi atau proses tertentu dalam sebuah host pada jaringan yang memakai TCP/IP. Yang ketujuh yaitu ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP digunakan peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk keperluan analisa jaringan. Penggunaan ICMP yang terkenal adalah ping dan precoroid. ICMP ini juga berfungsi untuk memberikan pesan error jika suatu layanan yang diminta tidak ada, atau jika komputer atau router tujuan tidak dapat dihubungi. Yang kedelapan itu SSH atau Secure Shell, merupakan protokol jaringan yang berfungsi sebagai media yang menjembatani pertukaran data dari jarak jauh dengan lebih aman antar dua komputer atau lebih, seperti menerima dan mengirim file. Karena memiliki kelebihan mampu membuat keamanan komunikasi lebih terjamin, kredibilitasnya lebih diakui. Yang kesembilan yaitu SSL atau Secure Socket Layer. Protokol ini menyandang predikat sebagai protokol dengan kemampuan enkripsi tingkat tinggi. Selain kompeten dalam hal pengamanan website, ternyata juga mampu memberikan pengamanan ekstra untuk aplikasi yang membutuhkan enkripsi jaringan end-to-end. Yang ke-10 yaitu POP3 atau Post Controller. Protokol ini digunakan dalam pengambilan email berasal dari email server karena memang dirancang dari sistem email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email sementara hingga sampai ke penerima. Yang ke-11 yaitu IMAP atau Internet Message Access Protocol, merupakan protokol yang sangat mendasar dalam akses dan pengambilan email dari server. Protokol ini memudahkan pemakai dalam memilih, mencari, dan menghapus pesan email. Dapat dikatakan bahwa IMAP memiliki kinerja yang lebih unggul dari POP karena memudahkan penggunanya saat mengambil dan mengunduh semua pesan tanpa terkecuali. Yang terakhir yaitu Telnet atau Telecommunication Network, protokol jaringan dalam sambungan internet atau local area network. Telnet merupakan standar internet pertama yang berkembang pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya banyak memiliki kekurangan dan berisiko pada sistem keamanan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu OSI layer. Jadi OSI layer merupakan model OSI atau Open System Interconnection yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika struktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Jadi itu pengertian dari OSI layer. Kemudian saya akan menjelaskan apa fungsi OSI layer dalam jaringan secara umum. Jadi fungsi OSI layer dalam jaringan itu mengupayakan membuat sistem jaringan komputer menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda sehingga memudahkan perangkat dari vendor yang berbeda bisa berkomunikasi. Jadi itu fungsi OSI layer secara umum. Jadi kemudian saya akan menjelaskan ketujuh lapisan OSI yang ada di dalamnya, yaitu application layer atau lapisan paling atas yang berada pada lapisan ketujuh, presentation layer lapisan keenam, session layer atau lapisan kelima, transport layer atau lapisan keempat, network layer atau lapisan ketiga, data link atau lapisan kedua, dan physical layer atau lapisan paling bawah yang berada di lapisan ke-1. Jadi saya akan menjelaskan masing-masing dari ketujuh lapisan ini. Jadi kita mulai dari
lapisan yang paling atas atau lapisan yang ke-7, di mana disebut dengan application layer. Jadi application layer ini memiliki fungsi sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Jadi fungsinya itu lebih kepada mengatur bagaimana protokol dapat mengakses jaringan serta membuat problemnya. Jadi protokol yang berada pada lapisan ini itu contohnya yakni seperti FTP, HTTP, SMTP, dan masih banyak protokol yang lainnya. Yaitu fungsi dari lapisan ke-7 atau application layer. Kemudian kita masuk ke lapisan ke-6, yaitu presentation layer. Jadi presentation layer itu berfungsi untuk mentranslasi data yang akan ditransmisikan ke aplikasi dalam format yang sesuai dengan transmisi data jaringan. Jadi protokol yang ada pada lapisan ini yakni seperti vendor, workstation, network, serta remote desktop control. Itu penjelasan atau fungsi dari presentation layer atau layer ke-6. Sekarang kita lanjut ke lapisan yang ke-5, yaitu session layer. Jadi session layer ini untuk berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi data dapat dimulai atau dipelihara atau diakhiri. Jadi beberapa pada layer ini seperti NetBIOS atau suatu session yang interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM. Jadi fungsinya itu menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Jadi itu fungsi dari layer ke-5 ini. Jadi kita lanjut ke layer berikutnya, itu layer ke-4. Jadi layer ke-4 ini atau disebut dengan transfer layer memiliki fungsi memecah data menjadi sebuah paket data dan memberikan penomoran secara urut sehingga dapat dengan mudah tersusun di tempat tujuan pada waktu yang diterima. Jadi pada lapisan ini terjadi sebuah notifikasi bahwa apakah paket sudah diterima atau tidak. Jadi jika tidak atau data yang hilang di tengah jalan, maka otomatis akan dikirim atau ditransmisikan ulang. Jadi itu penjelasan dari layer ke-4 atau transfer layer. Sekarang kita beralih ke pengertian atau fungsi selanjutnya, itu network layer, di mana network layer ini berada di lapisan ketiga. Jadi fungsinya untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada suatu network lain. Contohnya itu alamat IP. Jadi itu penjelasan atau fungsi dari network layer. Sekarang kita masuk ke lapisan yang kedua atau data link layer. Jadi di mana data link layer ini berfungsi untuk mengelompokkan bit-bit data menjadi sebuah frame. Jadi di dalam lapisan ini juga terjadi aktivitas koreksi kesalahan seperti kontrol, pengalaman hardware, dan menentukan jalannya perangkat jaringan seperti hub, bridge, router, dan switch di layer 2 ini yang berjalan. Jadi kita masuk ke lapisan yang paling terakhir atau lapisan yang paling di bawah, di mana lapisan di bawah ini disebut dengan PC card layer. Jadi fungsinya itu mendefinisikan media transmisi jaringan. Selain itu dia juga mendefinisikan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Jadi selain dari itu physical layer ini juga memiliki fungsi untuk mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Jadi data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat diterima melalui media jaringan sebagai bentuk kabel, receiver, dan konektor yang berkaitan dengan fisikal. Rata seperti data tentang dan network card yang berada di layer ini. Fungsi
Fungsi transport dalam model OSI 7 layers. Transport layer atau yang dikenal juga dengan transportation layer merupakan salah satu layer atau lapisan yang terdapat pada model referensi OSI. Fungsi utama dari transportation layer ini tentu saja sesuai dengan namanya, yaitu untuk proses transportasi dari tiap data dan juga paket data yang ditransmisi melalui sebuah jaringan komputer. Transport layer jaringan komputer sendiri bekerja dengan beberapa jenis protokol dan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam keseluruhan proses transmisi data di dalam jaringan komputer. Beberapa fungsi lain dari transport layer, yaitu yang pertama menerima data dari session layer, yang mana data yang sudah melewati layer session kemudian diteruskan ke transport layer untuk kemudian diteruskan lagi menuju layer-layer berikutnya. Yang kedua, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pengiriman alias transmisi data yang berjalan di dalam jaringan komputer tersebut. Dengan adanya proses pemecahan data ini, maka setiap data diyakini tidak akan mengalami proses transmisi yang sangat lambat akibat besarnya ukuran data yang ada. Yang ketiga, meneruskan data ke network layer. Ketika sebuah paket data sudah dipecah-pecah di dalam transport layer, maka kemudian paket data tersebut akan diteruskan ke dalam network layer untuk kemudian diproses dan diberikan header atau judul pada setiap paket data yang ditransmisikan. Yang keempat, memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses transmisi data di dalam jaringan komputer. Yang kelima, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. Segmen sendiri merupakan bagian dari pecahan-pecahan data yang sudah diproses di dalam transport layer. Dengan begitu, setiap pecahan data tersebut nantinya akan diterima di host lain. Yang keenam, memastikan reliabilitas data. Perlu diketahui, reliabilitas data merupakan sebuah kondisi di mana sebuah data adalah benar adanya dan berisi sesuai dengan spesifikasinya. Jadi, transport layer nantinya akan mengecek apakah data yang diolah dan juga diproses di dalam transport layer sudah sesuai dan sudah reliable. Yang mana apabila hal ini sudah selesai, maka transport layer kemudian akan mengirimkan pecahan atau paket data tersebut menuju layer berikutnya untuk diproses lebih lanjut. Yang ketujuh, mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Transport layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas kecepatan data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Hal ini dilakukan agar setiap perputaran dan trafik dapat berjalan dan ditransmisikan dengan lancar dan juga diaplikasikan untuk mencegah terjadinya kemacetan apabila jaringan sedang berada pada kondisi yang sangat padat dan berpotensi mengalami kemacetan jaringan. Perbedaan OSI layer dengan TCP atau IP layer. Apa itu OSI layer dengan TCP atau IP layer? OSI layer adalah suatu standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam satu jaringan komputer. Sedangkan TCP layer adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk suatu proses tukar-menukar atau saling mengirim data dari satu komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan internet. Yang selanjutnya yaitu pokok pembahasan utama, yaitu perbedaan OSI layer dengan TCP atau IP layer. TCP atau IP layer dengan OSI layer memiliki cukup banyak perbedaan. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu OSI layer memiliki 7 layer yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan TCP atau IP layer hanya memiliki 4 layer, di antaranya yaitu network access layer, internet layer, transport layer, application layer, yang dimana keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada setiap layernya. Yang kedua yaitu TCP layer ini merupakan satu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau bersifat sendiri. Yang ketiga yaitu OSI layer memiliki 3 layer teratas, yaitu application, presentation, dan session layer yang digabungkan dalam satu layer, sedangkan TCP layer hanya memiliki 1 layer teratas, yaitu application. Yang keempat yaitu semua standar yang digunakan pada jaringan TCP layer
bisa didapatkan secara percuma atau gratis dari berbagai situs di internet. Sedangkan pada OSI Layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan, kita harus membelinya di situs pada internet yang menyediakan standar tersebut.